Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wa mashul udhunaini. Sekarang kita membahas wa mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Yustahabu mashul udhunaini. Disunahkan mengusap dua telinga. Zohirihima, zohir kedua telinga, bagian luar kedua telinga, wabatinihima, dan bagian dalam kedua telinga. Bima in jadidin, mengusap kedua telinganya tadi dengan air yang baru. Wakadha, dan begitu juga. Yustahabbu mashus somakhaini bima in jadidin. Begitu juga disunahkan mengusap dua lubang telinga dengan air yang baru. Qala Abdullah ibni Zaid. Berkata siapa Abdullah ibni Zaid. Ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah SAW yatawadda'u. Rasulullah itu berwudu. Fa'akhadha li udhunaihi. Kemudian Rasulullah mengambil untuk kedua telinga beliau ma'an, air, khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Berbeda dengan air yang beliau ambil air tadi li ra'sihi untuk kepala beliau. Rawahul Hakimu wal Baihaqi. Telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Imam Hakim wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Waqala, Imam Hakim dan Imam Baihaqi keduanya berkata, isnaduhu sahihun. Adapun sanad hadis ini itu adalah sahih. Wazadal Hakimu, dan Imam Hakim menambah. Faqala, kemudian Imam Hakim tadi berkata, hadis ini ala syarti muslimin, sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Wa kaifiyatul mashi, dan adapun tata cara mengusap, ayyut khila musabbihataihi, seseorang memasukkan kedua jari telunjuk beliau fi somakhaihi, pada kedua lubang telinga beliau, pada kedua lubang telinganya. Wa yudiruhuma, dan seseorang tadi memutarkan kedua jari telunjuk beliau tadi fil ma'atifi, pada lekukan-lekukan. Wa yumirra, dan seseorang tadi menjalankan ibhamaihi, kedua jempol beliau, kedua jempolnya ala zahiri udhunaihi, ke atas zahir telinganya. Tsumma yulsika, kemudian dia menempelkan kafaihi, kedua telapak tangannya. Wahuma, dan adapun kedua telapak tangannya itu mablulatani bil udhunaini, keduanya dibasahi, terus ditempelkan dengan dua telinga. Istidharan, karena menampakkan sudah basah semuanya. Wa hadhil kaifiyatu, dan adapun tata cara ini zakaraha Rafi'i, telah menyebutkan tata cara ini siapa? Imam Rafi'i. Wa asqataha, dan telah menggugurkan, telah meninggalkan tata cara ini siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi. Minal Rawdah, dari kitab Rawdah. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa takhlilu asabi rijlaini, dan menyela-nyelai jari-jari kedua kaki. Huya, diriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Ibnu Abbas tadi.
annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi SAW kana idza tawaddoa, adalah Nabi idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, yusyabbiku lihiyatahu, beliau menyela-nyelai lihiyatahu, jenggot beliau, al-karimata, yang mulia, biasabihi, menyela-nyelainya tadi dengan jari-jari beliau sendiri, mintahtiha, dari bawah-bawahnya jenggot. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ibnu Majah. Waruya, dan diriwayatkan Ibnu Abbasin, Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dan telah meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yukhallilu lihiyatahu, adalah Rasulullah itu menyela-nyelai jenggot beliau. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa hadza, dan adapun hadis ini itu ashahuma fil babi, paling sahihnya hadis yang ada di bab ini. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, innahu, sesungguhnya hadis ini itu adalah hasanun sahihun, hasan sahih. Wa amma taqlilul asabi'i, adapun menyela-nyelai jari, fa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, maka dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, idza tawaddata, apabila kamu mau berwudu, fakhallil, maka selai-lailah asabi'aka, fakhallil, maka selailah asabi'a yadaika, jari-jari dua tanganmu, warijlaika, dan jari-jari kedua kakimu. Rawahu Ibnu Majah, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Ibnu Majah. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, hasanun gharibun, hadis ini itu adalah hadis hasan gharib. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, fi ilalihi, di dalam kitab ilal beliau, sa'altul Bukhari, aku pernah bertanya kepada Imam Bukhari, anhu, dari hadis ini. Faqala, maka Imam Bukhari tadi berkata, hasan, hadisnya itu hasan. Wa kaifiyatu takhlili asabi'ir rijlaini, adapun tata cara menyela-nyelai jari-jari dua kaki, ayub dia, seseorang memulai bikin siriyadihil yusra, dengan kelingking tangannya yang kiri, min asfalir rajuli, dari bagian bawah kaki, min asfalir rijli, dari bagian bawah kaki, mubtadi'an, hal dalam keadaan memulai, bikin siri rijlil yumna, dengan kelingking kaki kanan, khotiman, mengkhatamkan, mengakhirkan, bikin siril yusra, dengan kelingking yang kiri. Wa hadhil kaifiyatu, dan adapun tata cara ini, rajjahan Nawawiyu fi Raudhah, Imam Nawawi telah merajikan, telah menguatkan tata cara ini fi Raudhah, di dalam kitab Raudhahnya. Wahaka, dan Imam Nawawi menceritakan wajhan, satu pendapat, satu cara, annahu, bahwasanya yukhallilu baina kullu usbu'in, bahwasanya dia menyela-nyelai antara setiap jari min asabi'ir rijlaini, dari jari-jari dua kaki, bi usbu'in min asabi'i yadihi, dengan jari dari jari-jari tangannya. Wahaka, dan Imam Nawawi menceritakan fi syarhil muhadzab,
di dalam kitab Syarah Muadzab wajhan akhar, cara yang lain, annahu yabda'u, bahwasanya seseorang memulai bikin siril yadil yumna, dengan kelingking tangan yang kanan. Wa akhbara, dan Imam Nawawi tadi mengkabarkan annahuma sawaun, bahwasanya keduanya itu sama. Wa azzahu, dan Imam Nawawi telah menyandarkannya ila imamil haramaini, kepada Imam Haramain. Summa qala, kemudian beliau berkata, innama qalahul imamu huwa rajihul mukhtar, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Imam Haramain itulah yang rajih, yang dipilih. Wa kadzaqtarahu fit tahqiq, dan begitu juga beliau telah memilihnya di dalam kitab tahqiq. Wa taqlilu asabi'il yadaini, dan adapun menyela-nyelai jari-jari dua tangan, bitashbiki, dengan menyilangkan. Summa in kanatil asabi'i, kemudian jika ada in kanatil asabi'u, jika adanya jari-jari itu multafatan, ditutupi, la yasil alma'u ilaiha, yang air itu tidak sampai ilaiha, kepada jari-jari tadi, illa bitaklili, kecuali dengan menyela-nyelai, wajaba, maka wajib menyela-nyelai tadi. Wa in kanat, dan jika jari-jari itu multahimatan, sudah di darah daging, qala, maka beliau berkata, la yajibu, tidak wajib, fatkuha, merobek jari-jari tadi. Wala yustahabu, dan tidak disunahkan merobeknya juga. Qala, Imam Nawawi berkata, fi ziyadati raudhah, di dalam kitab ziyadati raudhah, bal, bahkan, la yajuz, tidak boleh merobek jari-jari tadi. Ini saja yang kita sampaikan pada hari ini, insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.